Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa perdana ya teman-teman, ini dengan channel durian petir. Ini ya, channel perdana ini yang sengaja saya bikin untuk melihat bagaimana dari A sampai Z nanti, yang insya Allah semoga harapannya sampai bisa untuk dipanen dan untuk seterusnya ya, berpuluh-puluh tahun. Ini saya punya impian, punya keinginan untuk punya pohon durian gitu, karena melihat banyak channel-channel di YouTube ya yang mereka sukses, mereka punya pohon durian sampai bisa berbuah dan membuahkan hasil seperti itu. Dan harapan saya juga setidaknya saya punya pohon durian. Nah, dalam kesempatan yang perdana ini ya, ini benar-benar baru dibikin, yang sengaja saya bikin untuk melihat bagaimana perkembangan pohon durian saya dan sambil saya belajar gitu. Jadi untuk teman-teman semuanya mohon bimbingannya dan mohon arahannya agar supaya pohon durian, kebun durian saya ini bisa berhasil ya, seperti punya senior-senior semuanya, juragan-juragan durian semuanya ya. Dan ini video ini sengaja saya bikin memang untuk dokumentasi saya dan untuk pembelajaran saya dan untuk kita semuanya ya, semoga bisa bermanfaat. Yang langsung saja nih teman-teman, saya kemarin 3 hari yang lalu ini jadi penanaman umur 3 hari ya, kurang lebihnya lah. Pokoknya saya tanam tanggal 9 April 2025. Saya tanam ini, saya punya tanah nggak luas banget sih ya, cuman ada panjangnya ini dari depan ke belakang itu sekitar 56 meter. Kemudian lebar itu 14 meter lebih kurangnya. Jadi saya isi dengan jarak yang ini dari sini ke samping sini, yang sini ini patoknya batas tanah saya ini sampai ke pohon ini sekitarnya 4,5 meter teman-teman. Kemudian dari pohon ini ke pohon yang satunya itu, dari pohon ini ke pohon yang satu itu jaraknya sekitar 7,5, antara 7,5 sampai 8 kemarin seingat saya ya. Kemudian dari sini pohon yang ini paling pinggir ke pinggir situ saya cuman bisa ngasih jarak sekitar 3,5 meter teman-teman, karena keterbatasan lahan saya. Kemudian dari pohon ini ke sini pembatas yang sebelah itu saya juga bisa ambil 4 meter ini, untuk agar supaya bisa ketemu jarak yang tadi ya, yang antara pohon ini ke pohon satunya 7,5. terus dari sini pohon ini ke batas samping itu 4 meter. Kemudian yang dari pohon ini ke pohon sana juga antara sekitar 4 meter ya teman-teman. Kemudian jarak antara pohon yang satu ini ke pohon yang satu itu, ini saya ambil 8,5 meter. Jadi ketemunya saya cuma dapat 7 pohon di baris pertama 1 sini sampai ke depan 7. Kemudian dari yang sini
sampai ke depan sana, nanti kita lihat sama-sama, itu juga 7 pohon. Jadi saya cuman dapat 14 pohon dengan ukuran jarak yang seperti tadi ya. Nah, itu sebenarnya kalau saya lihat-lihat dari teman-teman itu yang banyak di YouTube itu juga jaraknya bervariasi ya, tergantung yang empunya maunya seperti apa. Sebenarnya saya pinginnya sih antara jaraknya ini 10 meter kali 10 meter ya, cuman berhubung keterbatasan lahan saya, jadi cumannya maksimal saya bisa dapat dengan jarak seperti yang tadi, dan cuma dapat total 14 pohon, 7 samping sini ke sana, yang 7 dari yang satunya ke sisi satunya lagi, ujung ke ujung. Jadi 14 pohon. Nah, ini usia 3 hari teman-teman. Ini kebetulan ya, saya pas di tanah sawah ini baru panen. Terus saya punya keinginan untuk durian, jadi langsung saja tak garap. Dan saya sudah konsultasi dengan yang penjual bibit ini, apa bisa langsung digarap. Dan ternyata malah tanahnya ini tanah yang bagus, karena bekas sawah, otomatis tanahnya itu penuh dengan pupuk-pupuk ya. Nah, ini tanah penuh pupuk ya teman-teman, tanah pupuk semua ini. Dan kebetulan kemarin cara tanamnya ini ditaruh aja ya, kan nggak perlu bikin lubang karena tanahnya memang sudah rata ya, sudah dataran rendah lah. Cara ininya sudah, dia nggak perlu digali. Nah, kebetulan karena tanah saya tanah sawah ya, jadi kemarin cara tanamnya itu pas itu ya, jadi bibit itu ditaruh aja itu, karena di sini saya termasuk tanah sawah ya, datarannya termasuk rendah berarti ya. Itu dari jalan aja kan dia, saya udah turun sekitar 1 meter lah ya. Terus jadi tinggal ditaruh, kemudian dibikin busut ya teman-teman, dari tanah samping sini dilempar-lempar ke situ, kita bikin busut dengan sesuai ukurannya ya. Kemarin penter bagnya sekitar 50 cm, kemudian ini sesuaikan dengan ranting pohon, jatuhnya sekitar sini, jadi kita sesuaikan busutnya ya. Kemudian nanti juga akan busut ini akan semakin kita besar, semakin tambah dan semakin membesar nanti dengan berjalannya waktu ya. Kemudian si busutnya di sini, kita di sini taruh seperti ini ya teman-teman, biar dia agak cekung ya, agak cekung, untuk tujuannya untuk menampung air sedikit. Tapi di sini nanti dia akan busut seperti ini, jadi cuman sedikit saja yang di sini. Kemudian di pinggirnya kita juga bikin parit ya. Parit ini tujuannya untuk menampung air hujan, yang ketika jatuh hujan air tidak akan langsung habis ataupun apa, dia terserap di sekitar busut sini. Kemudian karena sudah dibikin busut, jadi tidak akan terendam akarnya, dan itu untuk menghindari yang namanya akarnya busuk ya. Jadi busuk akarnya itu menanggulangi itulah ya ini. Terus kemudian kebetulan ada damen karena baru panen, jadi kita manfaatkan untuk sekalian buat nutup, agar supaya tidak terlalu langsung kena cahaya matahari dan terlalu panas. Jadi dan pada akhirnya nanti kalau damen-damen ini sudah membusuk, dia akan menjadi pupuk lagi, dan tanah sini sudah banyak pupuk, ditambah lagi ini akan menjadi pupuk, dan itu dengan harapan agar supaya tidak kekurangan pupuk dan bisa menjadi subur. Dan kita bisa lihat teman-teman di sini ya, ini bagus sekali ya. Ini lagi dia daunnya tua,
daunnya hijau royo-royo kuat, terus kemudian trubus ya, daunnya lagi trubus gitu. Sini karena baru penanaman sekitar 3 hari, alhamdulillah seperti ini ya. Semoga bisa berhasil, kedepannya bisa tumbuh subur dan menghasilkan buah yang terbaik begitu. Nah di sini ini teman-teman bisa dilihat ini ocek ya, duri hitam. Duri hitam. Saya tanam apa saja di sini, kita lihat bareng-bareng ya teman-teman. Dari ujung sana kita lihat bareng-bareng 14 pohon itu tanamnya apa saja. Ya, karena ini adalah channel perdana untuk mengetahui perkembangan dari A sampai Z dari tanam umur 3 hari ya, karena pas penanaman itu pas saya tidak ada waktu, tidak sempat ya. Ini wujudnya sama seperti tadi semua ya, gitu. Ini yang satu di sini tuh bisa kelihatan, ini super tembaga teman-teman. Ini super tembaga satu. Kemudian yang di sini saya kasih ocek duri hitam ini teman-teman, super tembaga satu, duri hitam satu. Kemudian sebelah sini ini ya, sambil kita pantau satu-satu ya biar saya ada dokumentasi yang jelas. Ini super tembaga lagi, super tembaga ocek duri hitam, ini juga duri hitam ya, dua. Dan di sini ini kita lihat teman-teman, tuh bawor ya, tulisannya kelihatan teman-teman, itu bawor. Ini bawor satu. Di sini yang ini juga, ini duri hitam ocek ya. Jadi duri hitam, super tembaga bawor. Ini juga tuh, ini super tembaganya, ini super tembaga lagi. Ini juga ocek duri hitam ya. Dan kemarin saya nanam itu langsung saya kasih ini ya, peralon ini ya teman-teman, buat air. Tujuan saya itu buat air, biar nanti kalau saya mau mengairi tinggal buka-buka ini aja, stop keran ya. Jadi sambil kita jalan, sambil kita buka stop kerannya, airnya kalau sudah tinggal tutup. Jadi untuk menghemat tenaga dan efisiensi waktu. Ini bawor lagi ya teman-teman, tuh bawor ketinggian rata-rata ini 1 meter, 1,5 meter, bahkan ada yang hampir 2 meter. Ini benihnya saya carinya ya, 2 meter. Di sini ini super tembaga ya, super tembaga. Kemudian ini masih, karena masih baru. Di sini juga ini musangking teman-teman, musangking. Nanti rencananya ini karena terlalu ke pinggir, nanti saya mau pindah ke sini ya. Dan ini mau tak beresin, nanti pindah sini. Dan jarak dari pohon ini ke jalan ini saya sekitar 5 meter ya, enggak, sekitar 4 meter teman-teman ya. Itu karena berhubung keterbatasan lahan saya. Ini juga musangking. Kemudian yang terakhir ini ya, kita lihat ini bawor juga, bawor. Kemudian ini jenisnya ini ocek duri hitam ya. Jadi semua seperti itu. Itu jarak-jaraknya bisa dilihat dari sini sampai sana. Ini terus ya.
Terus saya langsung kasih yang namanya ini buat pengairannya nanti, biar menghemat efisiensi waktunya. Dan perawatannya ini saya masih belum tak apa-apain ya, baru tanam tak biarkan, karena kebetulan langsung hujan jadi saya nggak nyiram dulu. Nah ini sebenarnya kalau masih belum hujan itu sekitar 2 hari sekali ya kita siram, tapi ini berhubung hujan jadi saya tidak usah menyiramnya. Menunggu nanti kalau sudah di sini agak kering, kita lihat tanahnya kering, butuh air, tinggal kasih air. Nah di sini ya teman-teman, ini kebetulan saya banyak kayak gini. Ini pelepah pisang nih, daun pisang saya tumpuk saja ini biar jadi pupuk nanti ya, jadinya pupuk nanti kita atur nanti sesuai keadaan nanti seperti apa. Nah ini saya ambil airnya dari sini, ini airnya sumurnya ya. Perkembangannya untuk 3 hari seperti ini teman-teman. Inilah kebun harapan saya ya, kebun impian saya. Kalau teman-teman punya keinginan untuk sesuatu, misalkan pengen nanam durian, tanam saja, nggak usah terlalu banyak mikir, pokoknya jalani saja seperti saya, pokoknya jalani aja, hasilnya seperti apa pokoknya kita berusaha semaksimal mungkin untuk merawatnya ya, daripada kita terlalu banyak teori ini itu kemudian terlalu banyak mikir tapi nggak ada pergerakan ya, sama saja kita jalan di tempat dan nggak akan ada hasilnya hanya ada pusing. Nah, seperti ini saya tinggal menunggu, mengamati dan merawatnya, kemudian hasilnya seperti apa ya kita jalani saja ya. Sementara seperti ini video kali ini, video perdana kebun durian petir milik saya yang beralamat di Desa Petir, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah ya. Kebun perdana saya baru umur 3 hari, ditanam dengan sistem busut itu, dan semoga dapat terus menginformasikan perkembangan kebun saya ini dan semoga sukses. Dan untuk para senior-senior mohon bimbingannya, mohon arahannya, dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jumpa lagi di video perkembangan berikutnya akan seperti apa kebun saya. Doakan ya semuanya biar kita semua berhasil. Jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.